Pernah dengar kisah jalan di Cianjur yang selalu meminta tumbal setiap malam Jumat? Konon, siapapun yang melintas sendirian bisa jadi korban berikutnya. Ada sebuah jalan kecil di Cianjur yang tak punya nama resmi. Penduduk setempat menyebutnya Jalan Angker. Di siang hari, jalan ini tampak biasa saja. Aspal yang mulai retak, dikelilingi kebun teh hijau yang membentang sejauh mata memandang. Tapi semua berubah ketika senja turun. Kabut tebal datang begitu cepat. Seolah ada sesuatu yang menutupi jalan itu dari dunia luar. Angin dingin membawa bisikan yang sulit dimengerti. Dan konon, selalu ada bayangan putih berdiri di tikungan tajam yang menghadap jurang. Dimas, seorang pemuda perantauan yang bekerja sebagai teknisi, awalnya tak pernah percaya cerita-cerita mistis. Baginya, semua hanyalah bumbu cerita rakyat untuk menakut-nakuti orang. Namun, suatu malam Jumat, segalanya berubah. Malam itu, Dimas lembur hingga larut. Teman-temannya sudah pulang lebih dulu, dan ia terpaksa melewati jalan angker sendirian. Saat hendak keluar kantor, Satpam sempat berkata lirih, "Mas, hati-hati, malam Jumat." Dimas hanya tersenyum kecil, menganggapnya candaan. Ia menyalakan motor dan berangkat, tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat baru memasuki jalan itu, suasana masih tampak normal. Langit gelap, tapi lampu motor cukup membantu menerangi jalan. Namun, beberapa meter kemudian, kabut tebal muncul begitu saja, seperti tirai putih yang turun tiba-tiba. Jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Dimas mulai merasakan keganjilan. Lampu motornya berkedip, udara mendadak dingin menusuk tulang, dan ada aroma anyir samar tercium di hidungnya. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia menggenggam setang motor lebih erat, mencoba fokus. Tapi suara aneh terdengar, seperti langkah kaki di balik kabut, mengikuti laju motornya. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tak ada siapapun. Namun, perasaan diawasi makin kuat. Hingga tiba di tikungan maut yang katanya paling angker. Di sanalah ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian besar wajah. Dimas langsung mengerem mendadak. Hampir saja terjatuh. "Permisi Bu," katanya terbata. Namun perempuan itu tak bergerak, hanya berdiri kaku sambil menunduk. Tiba-tiba, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa kelopak, seolah kosong. Dimas tertegun, tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Bau anyir semakin kuat, membuat perutnya hampir mual. Dalam kepanikan, ia memejamkan mata dan membaca doa seadanya. Saat membuka mata lagi,